False talk. All fire trick. Mr. Goldie, talk to me. We're in an old Roman storehouse. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Uncharted. Film ini dirilis pada Februari 2022 kemarin, dan film ini disutradarai oleh Ruben Fleischer dan juga dibintangi oleh aktor terkenal seperti Tom Holland, Mark Wahlberg, dan beberapa aktor terkenal lainnya. Pada dasarnya, film ini akan mengisahkan tentang beberapa orang yang melakukan pemburuan harta karun yang diduga telah hilang selama 500 tahun yang lalu. Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini mengandung spoiler, yang mana alangkah baiknya untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Nathan Drake yang kerap dipanggil dengan nama Ned. Dia tiba-tiba berada di atas awan yang akan terjatuh ke bawah laut. Ned berusaha sekuat tenaga untuk menggapai pesawat yang berada di hadapannya. Namun, saat Ned berhasil masuk ke dalam pesawat, dia pun harus kembali terjatuh ke bawah. Dan kemudian, film pun flashback ke 15 tahun yang lalu, yang mana Ned bersama dengan kakaknya yang bernama Sam berencana mencuri sebuah lukisan berharga yang berada di sebuah museum. Sam menjelaskan kepada Ned jika mereka berdua adalah keturunan bajak laut, dan mereka berdua ditakdirkan untuk mencari harta karun yang telah hilang. Sialnya, penjaga di museum tersebut berhasil menciduk mereka berdua. Sam bersama Ned dikembalikan ke panti asuhan tempat dari mereka tinggal. Sam yang sudah ketahuan beberapa kali mencuri akan dibawa ke kantor polisi. Namun, Sam yang tak ingin masuk ke dalam penjara berencana kabur dari panti asuhan tersebut. Sebelum pergi, Sam berjanji kepada Ned jika dirinya pasti akan menemui Ned suatu saat. Dan kemudian cerita pun beralih ke 15 tahun kemudian. Pada masa ini, Ned berprofesi sebagai pelayan bar sekaligus menjadi seorang pencopet. Suatu ketika, seorang wanita cantik yang kaya raya mendatangi bar tempat dari Ned berada. Ned dengan keahlian mencopetnya berhasil mengambil gelang permata yang dimiliki oleh wanita tersebut. Well, then I'm kind of offended, but... Come on. Namun, saat Ned kembali ke dalam bar, seorang pria yang bernama Victor Sullivan atau yang dipanggil dengan nama Sally mengetahui kelakuan dari Ned. Saat Sally pergi dari sana, Ned menyadari jika gelang curiannya berhasil dicuri kembali oleh Sally. Ned hanya menemukan sebuah kartu nama di saku celananya. Ned kemudian mendatangi tempat dari Sally sesuai dengan alamat di dalam kartu nama sebelumnya. Sally kemudian memberikan penawaran kepada Ned untuk mencari harta karun berupa emas yang merupakan peninggalan dari Ferdinand Magellan. Sally menjelaskan kepada Ned jika dirinya bersama Sam dahulu adalah rekan satu tim. Namun,
Sam menghilang saat Sally berhasil mendapatkan buku mengenai informasi dari harta karun tersebut. Namun, Ned menolak ajakan dari Sally dan kemudian dia pun pergi dari sana. So, now, you have to find somebody else. Saat tiba di apartemennya, Ned melihat beberapa surat yang diberikan oleh Sam, yang mana surat tersebut memiliki teka-teki di dalamnya. Ned kemudian menyetujui ajakan dari Sally agar berharap bisa bertemu kembali dengan Sam. Rencana awal mereka yaitu mendatangi pelelangan salib emas yang akan diadakan di beberapa hari mendatang. Salib emas tersebut diduga merupakan kunci dari harta karun sebelumnya. Sally akan bertugas untuk mencuri salib tersebut, sedangkan Ned, dia akan mematikan listrik saat pelelangan tersebut berlangsung. Saat waktunya telah tiba, Sally menyuruh Ned untuk bersiap menjalankan misi mereka. Sally kemudian didatangi oleh musuh lamanya yang juga ingin mencari harta karun tersebut. Dia bernama Braddock. Saat pelelangan akan dimulai, Ned sudah bersiap diri untuk menuju ke tempat operator listrik. Pelelangan ini dihadiri oleh seorang pria kaya raya yang bernama Santiago Moncada. Santiago menganggap jika harta peninggalan Magellan merupakan harta milik nenek moyangnya. Beralih ke Ned, di sini dia mengalami sedikit masalah karena terciduk oleh penjaga di tempat tersebut. Ned kemudian membuat kekacauan yang akhirnya pelelangan tersebut pun dibatalkan. Sally melalui mikrofon di telinganya mengatakan kepada Ned jika misinya telah berjalan sesuai rencana. Sally juga mengatakan jika Ned harus berusaha sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Sally yang menyamar menjadi pelayan salib emas tersebut harus berhadapan dengan Braddock yang juga menginginkan salib tersebut. Beruntungnya, penjaga di tempat tersebut berhasil menangkap Braddock yang diduga ingin mencuri salib emas yang dibawa oleh Sally. Saat Sally masuk ke dalam mobil, dia terkejut setelah melihat Ned yang juga berada di dalam mobilnya. Kini, mereka berdua pun berencana menuju ke Spanyol, tepatnya di kota Barcelona. Menurut informasi di sebuah buku, harta karun tersebut berada di kota Barcelona. Setibanya di sana, Ned bersama dengan Sally bertemu dengan seorang wanita yang juga memiliki profesi yang sama seperti mereka. Dia bernama Chloe. Chloe memiliki salib kedua yang diduga sebagai kunci dari harta karun tersebut. Tanpa mereka sadari, Chloe berhasil mencuri salib milik dari Sally yang dibawa oleh Ned. Hal ini pun membuat Ned harus mengejar Chloe yang melarikan diri. Saat Chloe telah tertangkap, Sally menyuruh Ned agar membiarkan Chloe untuk pergi, sebab hanya Sally lah yang mengetahui tempat dari harta karun tersebut. Chloe menyadari, walaupun dia berhasil mencuri salib tersebut, semuanya akan sia-sia. Hal ini dikarenakan dirinya yang tak mengetahui pasti mengenai tempat dari harta karun tersebut. Kini, Chloe pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Ned dan juga Sally. Sementara itu, Santiago atau orang yang berada di pelelangan sebelumnya menyuruh Braddock untuk mencari informasi mengenai salib yang telah dicuri. Kembali ke Sally, di sini dia bersama dengan Chloe dan juga Ned berusaha memahami teka-teki dari buku informasi mengenai harta karun tersebut. Beralih ke Santiago, di sini Santiago memohon kepada ayahnya agar memberikan bantuan dana untuk misi pemburuan harta karun. Ayah dari Santiago tak mengizinkan putranya untuk mencari harta karun yang telah hilang selama 500 tahun, sebab
misi ini akan memakan biaya yang sangat besar. Tak ada harapan lain, Santiago terpaksa membunuh ayahnya. Sementara itu, Sally bersama dengan Ned dan juga Chloe mendatangi sebuah gereja yang diduga tempat dari harta karun tersebut. Ned berhasil menemukan beberapa petunjuk yang mengarahkan mereka ke sebuah tempat rahasia. Saat Ned bersama Chloe akan membuka sebuah pintu, tiba-tiba muncul anak panah yang merupakan jebakan di gereja tersebut. Saat pintu rahasia berhasil dibuka, Ned bersama Chloe berencana untuk memasukinya. Sedangkan Sally, dia akan berada di sekitar gereja. Sesuai informasi yang berada di dalam buku, jika pemburuan harta karun tersebut, harus ada orang yang berada di surga atau di gereja, dan harus ada orang yang masuk ke neraka atau lorong rahasia sebelumnya. I've got Sully. Ned bersama dengan Chloe tiba-tiba berada di sebuah pesta malam, yang mana pesta tersebut berada di bawah gereja. Di pesta itu tertulis jika tempat tersebut adalah neraka. Ned bersama dengan Chloe berusaha mencari petunjuk untuk memasuki ke tempat berikutnya. Sialnya, mereka pun harus berhadapan dengan anak buah dari Braddock. Setelah beberapa saat, Ned bersama dengan Chloe berhasil memasuki ke tempat berikutnya. Saat Chloe akan membuka pintu berikutnya, tiba-tiba terdapat sebuah air yang akan menenggelamkan mereka berdua. Menurut informasi dari buku harta karun, hanya surgalah yang bisa menyelamatkan Ned dan juga Chloe dari neraka. Dengan begitu, kini giliran Sally untuk menyelamatkan mereka berdua. Saat Sally akan memasukkan kuncinya, datanglah Braddock yang mengacaukan semuanya. Beruntungnya, Sally berhasil membuka kunci keselamatan yang digunakan untuk menyelamatkan Ned dan juga Chloe. Ned bersama Chloe kemudian berusaha mencari petunjuk untuk menuju ke tempat berikutnya. Saat Ned menemukan lubang kunci berikutnya, salib tersebut harus disatukan agar bisa membuka pintu tersebut. Sally yang membawa salib yang pertama merasa berat hati jika harus memberikannya kepada Chloe, sebab dia merupakan seorang wanita yang tak bisa dipercaya. Namun, karena tak ada pilihan lain, Sally pun langsung melemparkan kunci salibnya agar bisa membuka pintu tersebut. Saat pintu terakhir berhasil dibuka, mereka tak menemukan harta karun yang sedang mereka cari. Ned bersama Chloe yang berada di bawah malah menemukan guci besar yang berisi sekumpulan garam. Saat guci itu pecah, Ned menemukan sebuah peta yang menunjukkan tempat dari harta karun tersebut berada. Benar saja, Chloe mengkhianati Ned dan juga Sally. Dia menyuruh Ned agar memberikan peta tersebut. Sebelum Chloe pergi, dia mengatakan kepada Ned jika Sally telah berbohong mengenai Sam. Dan Chloe pun langsung memukul Ned dan pergi dari sana. Saat tersadar, Ned langsung menyuruh Sally untuk mengatakan sebenarnya mengenai Sam. Sally mengatakan jika Sam sebenarnya telah tewas. Sementara itu, Chloe ternyata bekerja sama dengan Santiago untuk menjadi mata-mata dari Sally. Beralih ke Ned, di sini dia ingin keluar dari misinya, sebab tujuan utama Ned mengikuti misi ini adalah untuk bertemu dengan Sam. Saat Ned akan pergi, Sally mengatakan kepada Ned jika Sam sebenarnya di... Hal ini pun membuat Ned membatalkan dirinya untuk keluar dari misi tersebut. Kini, Ned berencana untuk membalaskan dendam kakaknya yang dibunuh oleh Braddock.
mereka berdua akan menyelinap masuk ke pesawat dari Santiago yang menuju ke sebuah tempat. Tak disangka, Braddock malah mengkhianati dan membunuh Santiago yang merupakan rekan satu timnya. Sementara itu, Sally bersama dengan Ned yang bersembunyi di bagasi mobil merasa terkejut setelah melihat Santiago yang telah tewas. Ned bersama dengan Sally kemudian mengambil peta harta karun sebelumnya yang ternyata menuju ke negara Filipina. Ned kemudian berencana membalaskan dendam kakaknya dengan membuat kekacauan di tempat tersebut. Ned bersama dengan Sally harus berpisah setelah Sally melakukan terjun payung dari pesawat. Sementara itu, Chloe yang tertangkap oleh Braddock juga berencana kabur dari sana. Kini, Ned bersama dengan Chloe pun kembali bertemu lagi. Mereka berdua mendatangi sebuah pulau yang dihuni oleh banyak orang. Ned kemudian mencoba memecahkan teka-teki dari surat milik Sam, yang mana surat tersebut menunjukkan tempat dari harta karun tersebut berada. Benar saja, Ned berhasil memecahkan teka-teki tersebut dan menemukan keberadaan dari harta karun yang dicarinya. Di lain sisi, Braddock bersama dengan anak buahnya berhasil mengikuti jejak dari Ned. Saat Chloe terbangun lebih dulu, dia melihat titik koordinat yang diduga tempat dari harta karun tersebut. Kemudian, saat Ned terbangun, dia pun menyadari jika Chloe pasti akan mengkhianatinya. Dengan begitu, Ned memberikan titik koordinat yang salah, dan titik koordinat yang benar dia sembunyikan di sebuah botol. Kemudian, Ned pun langsung bergegas untuk mendatangi tempat dari harta karun tersebut berada. Ned melewati sebuah goa yang menuju ke sebuah tempat. Benar saja, Ned berhasil menemukan dua kapal besar yang diduga sebagai peninggalan di 500 tahun yang lalu. Di dalam kapal tersebut, Ned kembali bertemu dengan Sally, yang ternyata dia berhasil mengikuti Ned dengan melacak melalui teleponnya. Kabar gembira lainnya, mereka berdua berhasil menemukan emas yang telah hilang selama 500 tahun. Akan tetapi, Braddock juga berhasil mengikuti Ned ke tempat tersebut. Ned bersama dengan Sally kemudian bersembunyi di dalam kapal tersebut. Merasa jika Ned dan Sally tak ada di kapal itu, Braddock menyuruh anak buahnya untuk membawa kapal itu menuju ke sebuah tempat. Tak ingin membuang kesempatan, Ned bersama dengan Sally kemudian berusaha merebut kapal tersebut dari Braddock. Sally kemudian mengambil alih helikopter yang membawa kapal itu. Sedangkan Ned, dia harus menghadapi beberapa anak buah dari Braddock. Setelah berhasil mengambil alih kapal tersebut, Ned bersama dengan Sally berusaha untuk mencari jalan keluar agar bisa melarikan diri dari Braddock. Sally tak ingin kapal yang berisi emas tersebut jatuh ke tangan dari Braddock, sebab semua perjuangan keras ini adalah usahanya bersama Ned. Sally kemudian menyuruh Ned agar menghancurkan kapal kedua yang dibawa oleh Braddock. Hal ini supaya Braddock tak bisa memiliki batangan emas yang telah mereka temukan sebelumnya. No. Hingga pada suatu ketika, Braddock berusaha membunuh Ned seperti dirinya membunuh Sam. Beruntungnya, Sally berhasil menyelamatkan Ned dari Braddock yang akan membunuhnya. Di samping itu,
mereka harus merelakan kapal tersebut yang kini terjatuh ke bawah laut. Ned bersama Sally kemudian melihat Chloe yang akan menuju ke titik koordinat yang salah. Sally mengapresiasi Ned sebab dia yang kini mulai pandai menjadi seorang pemburu harta karun. Ned kemudian mengeluarkan beberapa batang emas yang dia ambil dari kapal sebelumnya. Walaupun mereka tak memiliki sepenuhnya harta karun tersebut, setidaknya Ned berhasil mengambil beberapa batang emas yang bernilai jutaan dolar. Di akhir film, diperlihatkan seseorang yang menulis sebuah surat untuk Ned, yang kemungkinan besar Sam sebenarnya masih hidup. Kemudian, kita diperlihatkan Ned bersama dengan Sally yang akan mencari harta karun berikutnya. Dan kemudian, film pun berakhir.